Nah, hari ini aku pengen share tentang one of the things, salah satu hal yang bisa kita ajak anak kita untuk lakukan atau bikin dalam homeschoolingnya gitu. Jadi, em, anakku sekarang dia kelas 3 SD ya. Nah, terus dia lagi senang ngutak-ngatik Canva. For now, fokusnya kita adalah supaya anak-anak tuh bisa berkarya atau berlatih untuk membuat karya, gitu. Nah, salah satu karya yang bisa dibuat oleh anak sebagai bagian dari follow up work-nya mereka, jadi apa yang mereka belajar dari homeschooling-nya atau pelajarannya, nah itu dituangkan dalam bentuk karya. Jadi kalau zaman dulu kita sekolah kan itu banyakan, pokoknya ngerjain ulangan ya, ngerjain tes, ujian, nah itu adalah output hasil dari apa yang kita udah pelajari. Nah, tapi di zaman sekarang ini dan terutama karena kami homeschooling, kita nggak ada banyak tes dan ujian. Tapi apa yang dipelajari anak itu kita, encourage atau kita dorong supaya bisa menjadi sebuah karya. Salah satunya dengan menggunakan teknologi gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kadang kita bikin mading gitu, bikin, clipping, gunting-gunting dari majalah atau bikin laporan tertulis dan lain-lain, itu masih juga dikerjakan. Tapi karena kita sekarang sudah ada teknologi, kita bisa bikin materi digital seperti contohnya ini. Nah, ini print materi digital, jadi bentuknya seperti poster, seperti infografik, di mana di sini anak-anak, mereka bisa menunjukkan apa yang mereka bikin, gitu, ya. Jadi ini bisa dilihat ya bahwa kalau di sini ini, anak-anak yang mereka bikin adalah, hasil dari research-nya mereka, gitu ya. Jadi as a result of their research, mereka bikin ini. Nah, yang kodok A Day in the Life Frogs gitu, belajar tentang kodok, di mana di sini ada kayak, berbagai macam jenis kodok, terus mereka, hidupnya seperti apa, feature-feature, kulit dan adaptasinya seperti apa, bernafasnya gimana, terus bertelurnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, jadi hasil dari yang mereka belajar, hasil dari yang anak belajar dari buku atau baca buku, itu dituangkan menjadi bentuknya poster, seperti ini, ya. Nah, bagaimana cara membuat ini? Dilakukannya di Canva. Nah, jadi hari ini aku bakal sharing juga how to make this in Canva, caranya gimana desain sederhana supaya anak juga bisa melakukannya gitu. Nah, ini bukan Canva basic ya, bukan Canva basic artinya anak harus udah bisa, basic dulu, udah ngerti gitu cara-cara bikinnya baru dia bisa sampai bikin seperti ini. Kenapa? Karena elemennya lebih banyak dan tulisannya juga banyak. Jadi kalau kayak anak saya tuh dia nyusun elemennya bisa, cuman giliran ngetiknya itu setengah mati gitu karena ya belum bisa kan, belum lancar untuk ngetik, nyari hurufnya di mana dan lain sebagainya. Jadi itu masih banyak perlu didampingi dan dibantu ya. Nah, jadi, kalau yang anaknya udah lebih besar, udah lebih sering menggunakan komputer, itu sangat bisa banget untuk kita encourage mereka bikin karya seperti ini, gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngerjain tes doang atau hafalan hafalan yang, sifatnya abstrak gitu, tapi bisa divisualisasikan seperti ini, gitu, oke? Nah, jadi sekarang langsung aja kita mencoba untuk membuat Canva-nya ya. I'm going to share the tutorial how to do it. Teman-teman udah bisa lihat bahwa di sini kita ada create a design. Jadi kita create a design, terus kita pilihnya sesuatu yang A4, ukurannya A4. Jadi kayak gini, ini flyer bisa, atau worksheet juga bisa, A4 portrait gitu ya. Pokoknya cari aja something yang A4. Oke, let's say aku pilih flyer A4 ya. Jadi ketika kita mulai, ini adalah blank canvas, jadi kertas kosong yang bisa kita hias. Nah, karena ini nanti akan banyak tulisannya, aku kita bukan bukan hanya, didominasi oleh gambar aja, tapi tulisannya akan banyak. Makanya background-nya itu nggak boleh keramaian, nggak boleh rame, gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini hasil yang tadi tadi sudah di-print nih kayak gini, tapi, di Canva-nya seperti ini. Nah, saya akan kasih tunjuk step by step-nya. Pertama, background-nya, karena ini tentang kodok, jadi kita background-nya itu pakai warna yang, warna air atau warna langit, gitu ya. Nah, kebetulan kalau ini, yang ada di pikiran saya adalah dibagi menjadi 3, ada langit, ada kolam, dan ada rumput. Nah, jadi kita bikin dulu 3 ini. Yang pertama langitnya warna seperti ini, habis itu kodok dan kolamnya, terus kemudian tambahan rumput. Nah, jadi karena ini tentang kodok harus kita cari dulu di elemen, kita carinya ya kodok ya tentunya. Let's find a frog. Nah, and then in here we're going to choose which frog do we want. Kita mau kodoknya yang mana? Ada banyak macam. Terutama karena saya, Canva-nya Pro ya. Jadi kalau yang tidak Pro itu tetap ada sih kodoknya, yang lain-lain kan kalau Pro ada tulisan gini ya. Nah, ini nggak boleh dipakai kalau tidak Pro karena nanti berbayar. Terus kalau yang tidak Pro tuh juga ada macam-macam kodoknya. Nah, karena kita Pro, jadi kita bisa pilih yang ini.
Terus kemudian, nah ini kan udah ada ya kodoknya. Agak besar dan di tengah karena he's the hero of our design. Jadi dia nih hero of the design, dia yang menjadi tokoh utamanya. Jadi dia harus besar dan posisinya center. Nah, terus kita mau tambahin apa lagi? Karena dia ada di kolam, jadi kita mau bikin ada kolamnya. Nah, kolamnya ada macam-macam nih, kita mau yang mana? Nah, kalau aku kemarin pilihnya yang ini, kolamnya. Nah, si kolam ini kita tentunya mau taruhnya di belakangnya si kodok kan? Karena ada di belakangnya kodok, maka kita positionnya pindahin ke belakang. Jadi, kita pencet dulu di kolamnya, kita klik position, kita klik backward, nah dia ada di kolam. Nah, tapi kok kolamnya kecil amat ya? Aku pengen kolamnya agak gede nih, supaya bisa menutupi seluruh si kodoknya gitu kan, kayaknya kok sepi gitu. Nah, cuman daripada aku ribet, aku lebih pilih untuk menambahkan warna birunya secara full. Jadi caranya adalah aku ambil elemen, terus aku ambil shape aja yang rectangle kayak gini, terus aku mau bikin full aja. Full halaman, full setengah halaman ke bawah. Nah, ini kita mau ganti warnanya sama menjadi warna si kolam tadi. Jadi biasanya kalau kayak gini nih nanti ini udah langsung keluar nih pilihan-pilihan warnanya yang memang sudah sesuai sama si elemen tadi gitu. Nah, karena warna kolamnya ini jadi kita tinggal ganti aja menjadi ini. Sama kan warnanya ya. Nah, terus kita pindahin ke belakang. So, kita klik di rectangle-nya atau kotaknya, kita klik di position, taruh backward. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, terus aku pengen ada rumput-rumput juga di bawahnya. Jadi kita cari lagi di element itu adalah grass border. Aku carinya grass border, kenapa? Karena pengen bentuknya tuh rapi di bagian bawah. Jadi kita pilihlah nih grass border. Dari semua yang ada ini, aku ngambil yang ini. Oke, dah kita fullin aja di sini ya. Kalau mau lebih pendek juga bisa sebenarnya. Lebih tinggi juga bisa, lebih pendek juga bisa. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Terus apalagi karena kita mau tambahin tulisan-tulisan ya kan. Jadi sebelum keramaian sama gambar, kita tambahin dulu text boxes-nya biar bisa nulis. Ya, kan kita perlu tulisan. Nah, jadi text box-nya itu kita ambilnya dari shape aja. Jadi kita ambil dari elemen, terus ada shapes. Nah, tadi kan kita udah ambil rectangle ya buat yang biru ini. Sekarang kita ambilnya yang rounded rectangle. Rounded rectangle itu artinya kotak terus samping ujung-ujungnya tuh udah dibulatkan. Oke, nah terus ya udah kita bikin aja beberapa nih, kita duplicate, duplicate, terus kita kira-kira taruh di posisi di mana kita mau meletakkannya. Nanti bakalan ada yang gede, ada yang kecil, it's okay gitu kan. Yang penting nanti ada beberapa. Oke, nih seperti ini kurang lebih. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti si anak bisa menambahkan tulisan sesuai dengan apa yang dia nanti pelajari dari buku. Oke, nah tapi kalau kayak gini ya, ini kan nanti akan menutupi desainnya, jadi kurang menyatu. Makanya kita mau pilih, kalau saya sih lebih suka warnanya yang lebih soft. Jadi kita grup dulu. Grup itu caranya gini, kita klik, habis itu kita pencet shift, habis itu shift-nya jangan dilepas, masih sambil klik 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 klik. Nah, ini jadi semuanya jadi satu grup istilahnya. Boleh di-grouping kalau udah mantap. Tapi kalau saya tidak mau grouping, saya hanya mau ganti warnanya. Tapi jadi kalau saya ganti, warnanya nih nanti semua keganti sekaligus. Jadi kita klik color di sini, terus ganti warnanya menjadi ini. Nah, saya pengen tetap ada kelihatan background-nya atau elemen di belakangnya itu. Jadi, kita klik more, habis itu kita klik transparency. Nah, kita kasih transparansinya sedikit biar tetap bisa kelihatan desain belakangnya ya kan. Nah, kalau ini kan habis nih, warna di kotaknya hilang. Nah, jadi kira-kira segini aja udah cukup. Oke? Nah, segini. Nah, kalau udah, tinggal kita nanti menambahkan tulisan. Nah, karena ini kan nanti kan hasilnya akan menjadi report ya, jadi harus ada judulnya. Nah, kita kasih dulu space untuk judul. Nah, judulnya di bagian atas, ini mau dikasih. Caranya adalah kita pakai yang tadi, rectangle juga. Tapi ini nanti akan lebih panjang, segini kira-kira. Ini untuk judulnya. Wah, nabrak Miss. Kurang bagus jadinya. Oke, kita turunin semua. Cara turunin semua gimana? Tinggal kita blok aja semuanya. Nah, nanti dia akan ikut turun semua, gitu. Ya. Nah, ini nanti bisa dinaikin lagi. Pokoknya bisa diatur lah ya, kodoknya diturunin lagi. Ini kolamnya dinaikin lagi juga bisa. Ini silahkan nanti diatur-atur posisinya.
Oke? Nah, habis ini kita akan menambahkan tulisan. Jadi, di kotak yang ini nanti kita bisa ganti dulu warnanya, misalnya jadi ini, supaya nanti bisa ditambahkan judulnya. Nah, yang lainnya nanti kita akan sesuaikan supaya enak dilihatnya. Nah, kalau yang tadi, yang di atas ini, saya pengen ada begininya lagi, satu lagi. Ini kan udah ada tanamannya ya, satu di atas. Pengen ada tanaman satu lagi, caranya gimana? Caranya adalah yang tadi kolam, itu saya copy, duplicate, jadi ada dua. Tapi yang kali ini yang satunya lebih kecil, dikecilin. Terus kita flip, kita putar posisinya. Supaya dia ada di sebelah kanan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Habis itu tinggal kita pindahin deh ke belakang. Position, backward, supaya dia nanti ada di belakangnya kotak ini. Dah, terus tinggal kita tambahin deh. Nah, ini mesti dikebelakangin lagi. Nah, kita tinggal tambahkan tulisan-tulisannya. Nah, menambahkan tulisan itu, tinggal kita klik teks, habis itu kita add a text box. Ya, jadi biasanya ini nanti udah keluar teks yang seperti biasanya kita pakai. Kalau misalnya nanti teksnya mau diganti, tinggal ganti di sini aja. Pilih yang mana. Tapi kalau udah cocok ya udah tinggal ditulis. Teksnya adalah tentang telur kodok, maka kita menulis dulu teksnya. Habis itu kita sesuaikan, kecilin. Nih anggap aja udah bisa diketik-ketik gitu ya. Nah, terus kita bikin lebih kecil supaya muat. Sini. Nah, ini kotaknya juga bisa dikecilin lagi. Nah, terus kita bisa tambahin nih gambar telur kodok. Kayak gini kan, nih ada gambar telur kodok untuk memberi ilustrasi tentang the 3,000 eggs that the frogs lay. Kalau kodok itu bertelur 3.000 telur sekaligus. Oh. Nah, telur kodok itu bentuknya kayak apa? Kayak gini, nggak kayak telur ayam ya. Nah, dia bentuknya seperti jelly-jelly. Nah, kita tambahin di sini. Nah, terus di sebelah sini mau bahas apa? Nah, kalau saya kemarin bikinnya di sini kita mau bahas tentang kecebong or a tadpole. Seperti ini gambar kecebongnya. Oke, nah jadi ini nanti bisa kita atur-atur mau tulisannya sebesar apa. Oke, nah jadi seperti ini. Terus tinggal kita tambahin lagi tulisan-tulisan di sekitarnya. Nah, jadi di sini kita memberikan informasi tentang kulit kodok. Frogs can breathe through their skin. Mereka bisa bernafas lewat kulitnya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita pengen ada penunjuknya, penunjuk tentang si kulit kodok ini. Jadi, kita mau tambahin arrow. Arrow itu tinggal cari aja di elements. Arrow, terus dari grafiknya kita pilih deh mau yang mana. Ya, let's say kita mau yang ini, arrow-nya. Nah, arrow-nya ini kan dia posisinya salah nih. Tinggal kita balik aja. Tuh, putar gini. Jadi, dia bisa keputar. Terus dikecilin, mau seberapa kecilnya. Nah, kalau warnanya mau diganti juga bisa. Kalau warnanya mau diganti, tinggal klik ini. Ya, tulisan color di sini nanti ya ganti aja mau warna apa gitu. Misalnya warna hitam biar jelas. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terus ada tulisan by siapa, oleh siapa-siapa yang bikin gitu ya. Nah, ini juga bisa. Ini tinggal tambah teks aja sama. Tambah teks, ada text box, terus dikecilin atau digedein. Tulisannya sesuai dengan space yang ada gitu. Nah, ini biar nggak terlalu gede, biar nggak terlalu makan tempat, jadi aku bikin tulisannya lebih kecil. Oh, udah deh, kurang lebih seperti ini jadi. Nah, tinggal kalau mau ditambahin apa-apa lagi bisa. Ya, atau kalau udah gini aja udah bagus. Nah, itu juga boleh. Jadi deh, ini namanya adalah Frog Report yang anak-anak bisa buat sesudah mereka membaca satu buku referensi. Gini, this is my frog report. Nih, kurang lebih mirip ya. Prosesnya ya kayak gitu, cuman nanti kan posisinya bisa beda-beda. Gitu. Oke, nah jadi sekian aja dulu tutorial untuk membuat poster atau follow up work yang seperti ini. Silahkan kalian bisa coba dan ajak anak juga untuk mencoba supaya outputnya mereka kita bisa kumpulin nih nanti. Ini bisa dikumpulin sebagai hasil pekerjaannya mereka. Oke, itu aja. So that's it for today. Kita udahan dulu. See you in the next video. Bye-bye.